Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kesempatan ini boleh kami pakai untuk belajar firman-Mu. Berkati setiap kami, baik yang mendengar dan mendengarkan, supaya kami bertumbuh dan dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita buka kitab kita yang menjadi bahan perenungan bagi kita saat ini dari Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakannya. Bapak Ibu boleh mengikutinya dalam hati masing-masing demikian firman Tuhan. Gua ingat dari seorang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penggenap penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam bersih. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat dirubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah kalimat bijak dunia demikian: berani karena benar, takut karena salah. Kalimat ini tentu dapat menginspirasi orang yang niatnya hidup benar, niatnya hidup lurus dan tidak aneh-aneh. Karena memang untuk menyikapi situasi hidup saat ini, kita harus bijak dan berusaha menjaga integritas diri. Kalau tidak, kita akan terkontaminasi, bahkan bisa ditelan dan masuk dalam pusaran sejarah. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan. Saudara, contoh nyata bisa kita lihat dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas makalah atau karya tulis. Mereka bisa berkata bahwa karya tulis ini murni hasil kerja dan pikirannya. Padahal bisa jadi sudah lebih banyak copy paste-nya daripada orang lain, atau jangan-jangan sepenuhnya sudah dikerjakan. Saudara, sehingga tidak jarang ditemukan seorang mahasiswa akan kesulitan untuk mempertahankan atau mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Dan kalau sudah begitu, persoalannya akan berbukit panjang. Saudara, pertanyaan penting bagi kita saat ini: beginikah situasi hidup yang kita inginkan? Beginikah hidup yang berkenan bagi Tuhan?
Jadi bagaimana kita bisa menjaga integritas diri kita sebagai anak Tuhan? Melalui perikop ini kita akan diingatkan, disegarkan bagaimana menjaga hidup benar dalam komunitas yang buruk. Saudara, Daniel menjadi contoh nyata karena Daniel adalah satu pribadi yang luar biasa yang berusaha menjaga integritasnya sebagai anak Tuhan. Dan itu yang akan kita renungkan dari perikop ini. Ada 3 hal yang akan kita renungkan dan patut kita ingat dalam perikop ini. Yang pertama, hidup benar akan membawa promosi. Saudara, dijelaskan dalam Alkitab kita, Daniel pasal 6 ayatnya yang pertama, sebagaimana setelah Raja Belshazzar orang Kasdi meninggal, maka Raja Darius diangkat menjadi Raja Media. Kemudian Darius angkat lagi 120 orang menjadi wakil raja untuk ditempatkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Dan membawahi mereka diangkat lagi 3 orang penting menjadi pejabat ini. Dan menariknya, Daniel menjadi salah satu yang terpilih dari 3 orang. Bahkan posisi Daniel melebihi para pejabat tinggi itu karena ia memiliki roh yang luar biasa. Daniel 6 ayatnya yang keempat mencatat. Saudara yang terkasih, mengapa Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Itu karena Daniel memiliki kepribadian yang jujur, bisa dipercaya. Dia seorang yang bertanggung jawab dan punya integritas dalam melaksanakan pekerjaannya. Dia juga membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia menjaga hidupnya tidak bercelah. Itu nyata dikatakan dalam firman Tuhan di Daniel 1 ayat 4. Dia juga membangun komunikasi yang intim dengan selalu memuji Tuhan. Bahkan dia tidak gila harta. Saudara, selain itu kita juga pasti sepakat bahwa itu semua karena anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada Daniel lewat hubungannya yang dekat dengan Allah. Membuat Daniel dianugerahkan hikmat bijaksana, dianugerahkan pengetahuan, bahkan kemampuan melebihi orang-orang lain sejamannya pada waktu itu. Jadi yang sampai 17 bicara. Atas beberapa dasar keistimewaan inilah raja menempatkan Daniel menjadi pemegang kuasa atas seluruh kerajaannya agar raja tidak dibunuh. Saudara, tentu posisi Daniel ini bisa dibilang cukup basah dan sangat menjanjikan. Dan kalau Daniel mau menjadi kaya, itu menjadi kesempatan besar. Karena dia bisa tinggal atur pembunuhan. Sebab orang-orang yang di bawahnya harus melakukan kepadanya. Namun Daniel tidak melakukan itu. Bahkan sampai kitab Daniel yang pasal terakhir, kita tidak menemukan Daniel menyalahgunakan jabatan. Daniel tetap bersih. Dia menjaga integritasnya sebagai pribadi yang kasih. Saudara, ada satu kisah tentang seorang raja yang juga punya kerajaan luas, subur dan rakyatnya makmur. Namun sangat disayangkan sang raja tidak punya anak mengganti sebagai penerus tahta. Maka raja buat sayembara dan mengatakan barang siapa yang memenuhi syarat maka dia akan menggantikannya. Tugas yang diberikan raja dalam sayembara itu sangat mudah. Setiap peserta mendapat 1 benih bibit kacang merah yang siap ditanam, dan raja berpesan, barang siapa di antara mereka yang menanam, merawat dan memelihara bibit itu dengan baik, dialah raja yang menang. Setelah selesai pengumuman, pulanglah para peserta ini. Mereka langsung menanam bibitnya masing-masing di dalam wadah yang terbaik dan tanah yang terbaik. Mereka jaga siang malam, mereka perhatikan, ya. Tapi ada keanehan. Sampai 4 hari mereka tidak melihat ada benih yang muncul dari tanah itu. Mereka diam. Tapi ada beberapa orang yang mulai mengganti dengan bibit baru. Dan akhirnya hampir semua mereka melakukan hal yang sama. Tapi dia tidak bercerita dan sebagainya. Hari demi hari berganti, tiba waktunya untuk mengumpulkan tanaman itu.
Semua menunjukkan wajah senang, berharap jadi pemenang, dan hampir semua membawa tanaman dalam pot besar. Tapi ada satu pria yang hatinya cemas karena dia bawa pot kecil dan hanya isi tanah, gak ada tanamannya. Singkat cerita, raja melihat semua tanaman itu, lalu kemudian mengumumkan pemenangnya. Dan yang menang adalah si pria dengan pot kecil tanpa tanaman. Kenapa bisa begitu? Karena raja tahu bahwa bibit kacang merah yang diberikan tidak mungkin tumbuh sebab sudah disiram dengan air panas dan dicampur dengan air. Kejujuran dan tindakan yang benar dari si pemuda tadi membawa berkat sendiri baginya menjadi putra mahkota. Saudara, dari ilustrasi di atas dan dari kisah hidup Daniel kita belajar bahwa tidak ada formula ajaib yang bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang kecuali sikap hidup jujur, hidup benar, dan pengenalan yang sungguh-sungguh. Karena itu jangan pernah lelah menjaga integritas hidup kita, sekalipun di tengah komunitas yang kurang baik. Teruslah berkarya, teruslah berbuat yang baik, dan ingat ada upah bagi orang-orang yang hidupnya bertahan. Saudara punya juga merenungkan. Iri hati akan menimbulkan konspirasi. Nah, ini masih cukup. Saudara, semoga kita masih ingat kisah tentang hidup anak-anak Yakub. Melalui cerita ini kita bisa belajar tentang kecemburuan dan iri hati akan mendatangkan dosa kalau semakin memuncak kebencian dari hati. Hal itulah yang dilakukan kakak-kakak Yusuf, anak Yakub. Mereka berniat membunuh Yusuf karena iri hati. Sebab Yakub Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Ya, itu jelas kalau kita baca di pasal 37 kita kejadian. Kakak-kakak Yusuf membangun kesepakatan, kemudian mengatur rencana jahat bagaimana menghabisi nyawa Yusuf adiknya. Walaupun memang akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, karena Ruben, salah satu dari kakak-kakaknya, tidak menginginkan pembunuhan itu terjadi. Akhirnya mereka sepakat Yusuf dimasukkan ke sumur kosong, dan kemudian lewatlah beberapa saat saudagar-saudagar Midian, dan akhirnya diputuskan dia dijual sebagai budak dengan harga 20 sikap perak. Kejadian pasal 38. Intinya iri hati, rasa benci membuat anak-anak yang belah mata dan menghalalkan segala cara menyingkirkan Yusuf. Saudara, rasa iri dan kebencian seperti itulah yang dialami oleh Daniel dalam nasihat kita ini. Perhatian, keistimewaan yang didapatkannya dari Raja Darius yang mengangkatnya menjadi pejabat penting, akhirnya membuat teman-temannya tidak suka. Sikap Daniel yang jujur, bekerja keras, bertanggung jawab telah menjadi masalah besar bagi teman-temannya, dan akhirnya mereka bersepakat bagaimana menyingkirkan Daniel, walaupun tidak ada celah didapatkan dari kesalahan Daniel. Mereka hanya menemukan kesalahan Daniel tentang penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, akhirnya celah ini pun dipakai untuk menyingkirkan Daniel. Para wakil raja, pejabat tinggi, para menteri, bupati, kemudian bersepakat mengusulkan kepada raja supaya keluarkan larangan dan hukuman bagi siapapun yang menyampaikan permohonan baik kepada dewa atau kepada manusia selama 30 hari ke depan, ya, kecuali kepada raja, maka itu berarti menentang dan melanggar perintah raja dan akan dimasukkan ke dosa. Saudara, situasi seperti ini juga bisa dialami oleh orang-orang percaya saat ini. Ada orang yang memilih hati dan tidak suka kalau kita orang-orang percaya menjadi pemimpin di sebuah lembaga negara. Kita sudah melihat betapa susahnya orang yang dengan label Kristen bisa duduk dalam jabatan fungsional di bangsa ini. Selain itu, kadang-kadang agama bisa dijadikan alat politik dan sekaligus alat konspirasi mencegah orang lain. Contohnya Ahok, dia harus berjuang dalam pencalonan gubernur DKI dan harus kalah. Saudara, kerasnya hidup dapat membuat kita sulit menjaga iman.
dan bertahan dalam sikap hidup. Lebih mudah rasanya untuk mengikuti arus dunia ini. Bahkan dengan semua tekanan yang dialami, sebagian orang bisa terbawa arus dan akhirnya kompromi dengan dosa. Dan hari ini kita belajar lewat ini. Kita diingatkan bahwa memang kita harus menghadapi tantangan. Dan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Kita harus menyangkal diri, memikul salib Kristus. Karena memang Kristus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah sedia. Kami percaya bahwa selalu ada cara Tuhan menolong, memelihara, menyelamatkan orang-orang yang percaya. Saudara, punya ketiga yang terakhir yang termulia dari iman. Setiap pada Tuhan memantapkan adorasi atau ibadah. Ayat 11 sampai 12. Saudara, konspirasi yang sudah dirancang oleh para pejabat tinggi, para wakil raja, rupanya belum dipahami raja. Raja hanya senang, berarti dia dipuji, ditinggikan, dan mereka manfaatkan situasi itu. Raja setuju dengan proposal itu. Raja tidak sadar bahwa ini adalah sebuah rencana pembunuhan bagi Daniel. Raja jatuh dalam perangkap yang disusun berwira-wira. Saudara, bagi Daniel, setelah surat perintah keluar dan didengar keputusan raja ini, ternyata tidak membuat dia takut dan gentar. Dia tetap menjaga integritas rohaninya. Daniel tetap pada keteguhan hatinya. Dia lebih mengutamakan menyembah Allah daripada menyembah manusia. Dan seperti biasanya dikatakan dalam Alkitab, Daniel 6 ayat 11, dia naik ke kamar atas tingkap-tingkap yang terbuka menghadap Yerusalem, dan 3 kali sehari dia berdoa memuji. Daniel tetap fokus mencari hadirat Tuhan. Dalam tekanan demi tekanan yang dialaminya, dia tidak takut kehilangan jabatan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak berubah dalam penyembahannya kepada Allah. Dan tentu perbuatan itu menjadi sarana yang dipakai untuk menghukum. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Daniel pun akhirnya dihukum, dimasukkan ke lubang singa, dan raja sedia atas situasi itu. Raja berusaha melakukan apa yang sudah ditetapkan, penghukuman dijalankan, tapi sembari itu raja berdoa dan berpuasa supaya Tuhannya Daniel menyelamatkan. Ayat 19 mencatat. Saudara, sesungguhnya situasi seperti ini beberapa kali sudah dialami Daniel. Tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan menyelamatkan. Dan melalui setiap kejadian seperti ini, nama Tuhan selalu semakin dimuliakan. Dan akhirnya dalam situasi ini pun raja akhirnya dimenangkan dan percaya pada Tuhan. Saudara, sesungguhnya ada banyak hal yang patut membuat kita berubah. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Bukan hanya soal persoalan berat, tapi soal hidup ini sehat, dipenuhi berkat pun kita harus bersyukur. Karena semua proses kehidupan ini ada dalam pembinaan Tuhan. Karena itu 3 hal harus kita ingat yang bisa kita lakukan di tengah-tengah komunitas yang buruk supaya tetap hidup benar. Yang pertama, mari kita boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jaga supaya itu membawa kita pada kemuliaan. Yang kedua, jangan suka iri hati, karena iri hati akan membawa kita pada kebencian dan kepada dosa. Yang ketiga, sekalipun karena iman kita kepada Tuhan, kita harus mendapatkan tekanan, bahkan bisa kehilangan jabatan atau nama terancam. Tapi percaya, pengenalan penyembahan yang benar akan membuat kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan memberkati kita benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh memahami bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, jika kami hidup benar, Tuhan ada bersama kami, memberkati kami, mengangkat hidup kami, bahkan yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap. Puji dan Tuhan Yesus. Amin.